Salam jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah apa yang menjadi persembahan kita pada ibadah kali ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, sucikan kami, kuduskan kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, sehingga kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
Kami persilakan Bapak Gembala untuk membuka dalam doa. Saya akan membacakan kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 untuk mengawali ibadah kita pagi ini. Demikian bunyinya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari Mazmur 23 memberikan keyakinan bahwa Tuhan peduli akan hidup kita sepanjang masa. Kita adalah domba-domba gembalaannya. Mazmur ini mengungkapkan bagaimana perhatian Tuhan terhadap hidup kita. Jaminan yang dapat dipercaya selama kita menjadi domba gembalaan Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kembali berada di dalam rumah Tuhan. Ini merupakan anugerah yang besar. Kami dapat memenuhi panggilan Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama menguduskan hari Sabat, bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk bersekutu, untuk menikmati persekutuan yang indah bersama sesama dan juga bersama Tuhan. Pagi ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberi kepada kami kasih karunia anugerah untuk mempersiapkan diri mendengar Engkau berfirman, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah juga firman-Mu nanti mendapatkan tempat di dalam setiap hati kami, supaya kami terus hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh sangat ajaib. Katakan Tuhan lebih besar. Katakan kepada kanan kiri Bapak Saudara, katakan Tuhan Yesus lebih besar. Apapun masalah saudara, tinggalkan. Yakin bahwa Tuhan mampu mengatasinya. Amin. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Kau megah bagiku.
kekuatan kita. Amin. Kita mau lebih memuji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk menyembah Tuhan, merasakan kuasa Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Betapa pertolongan Tuhan sungguh sangat ajaib. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami mempersiapkan diri mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan benar. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita dengan judul "Pakailah Perkataan yang Membangun". Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara-saudara, memang lidah tak bertulang. Mau omong apa saja bisa. Mau berkat, mau kutuk, mau memberkati, mau mengutuk, semua bisa dikatakan oleh lidah. Karena itu kita harus memakai lidah kita atau mulut kita, perkataan kita dengan perkataan yang membangun. Di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah diberi patokan-patokan dan pagar-pagar bagaimana kita harus berbicara seorang akan yang lain. Kalau kita rajin membaca Alkitab, kalau kita semua sering mengamati kitab Amsal ini, sering banyak nasihat buat kita. Jadi kalau kita mau aman-aman dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal berkata, belajarlah melalui Amsal. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari Efesus. Amsal 15 ayat 1, demikian bunyinya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ini kalau kita melihat bagian ini, kita harus sudah tahu bahwa Amsal ini mengajarkan kita untuk selalu berbicara dengan lemah lembut. Ya. Kalau kita berbicara seorang kan yang lain itu harus mengatur volume suara kita. Ya. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di tempat ini yang kalau berbicara, lawan bicaranya keras gitu. Keras, tidak suka. Saya belajar berbicara agak lebih pelan itu ya karena istri saya telinganya sensitif, nggak bisa mendengar hal yang keras. Ya, kaget-kaget. Karena itu saya belajar dikasih istri supaya saya bisa belajar untuk membuat perkataan lebih baik, lemah lembut. Ya, kalau aslinya kan susah. Saya dilahirkan dari keluarga rakyat yang dulu katanya rakyat jelata itu. Kalau bicara ya semaunya,
dan biasanya keras. Kalau orang kampung ya kalau ngomong keras-keras. Saya dilahirkan, dibesarkan di situ, tetapi saya setelah ikut Tuhan harus belajar berbicara, khususnya hari ini kita coba bahas dari Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau kita mau menerima input dari orang lain, kita harus memulai belajar berkata-kata dengan lemah lembut. Ya. Nanti saudara terjemahkan sendiri lemah lembut itu seperti apa. Ya. Apakah ya enggak tahu, nanti kasih contoh malah jadi lucu. Belajar lemah lembut itu menurut saya semua bisa didengar dengan enak. Ya. Karena hampir semua orang itu telinganya diberi kepekaan sensitif oleh Tuhan supaya kita sendiri tidak suka dengan kekerasan, mendengar hal-hal yang keras, supaya kita bisa menerima hal-hal yang baik, yang lemah lembut, yang meredakan kemarahan, yang meredakan kepanasan. Hari ini saja pertama kita harus belajar berbicara yang baik, yang lemah lembut. Ya, tentu tidak dibuat-buat. Lemah lembut itu biasa, saudara. Baik, enak didengar. Ya. Mulai hari ini kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan di GKN SOS khususnya, mari kita sama-sama belajar dari Amsal 15 ayat 1 ini. Apapun yang kita bicarakan, mari kita belajar dengan lemah lembut. Kalau sedang bicara dengan yang lain, seorang dengan yang lain. Karena ini Alkitabiah, ini adalah firman Tuhan. Kita tidak usah membuat-buat kata-kata kita, tetapi jangan memakai perkataan yang pedas. Jangan memakai kata-kata yang menyakitkan telinga, memanaskan telinga. Ya memang kadang-kadang tidak sengaja. Oh maaf, aku enggak sengaja. Tetapi kalau hari ini kita sudah diperingatkan oleh firman Tuhan, mari kita dalam berkata itu memakai perkataan yang membangun. Karena jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Sebaliknya dengan perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya, kita sering ya dengar kalau ada beberapa saudara itu kalau bicara selalu pedas suaranya. Ya. Itu apakah memang karakter atau memang tidak tahu sebabnya. Itu kita lupakan. Mari dari kita, dimulai dari kita bahwa setiap kita berbicara dengan sesama kita, kita harus memulai dengan jawaban yang lemah lembut. Setiap kata-kata yang lemah lembut, Amsal berjanji itu akan meredakan kegeraman, ya, mengerem, meredakan, ya. Kalau ya saya kan banyak pengalaman ketemu dengan orang yang marah-marah, ya, lagi orang berantem, lagi padu, ya, gimana kita bisa memisahkan mereka? Hanya dengan jawaban yang lemah lembut. Kadang-kadang setiap orang waktu berantem pasti akan membenarkan diri sendiri. Sehingga kita yang di tengah harus memberi jawab
dengan lemah lembut. Harus memberi jawab dengan lemah lembut, tidak pilih kasih, tapi menolong mereka dengan jawaban yang lemah lembut. Yang kedua, saudara, Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi berpakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ternyata di dalam berkata-kata pun ada aturannya. Kalau kita ngomong, tidak sembarangan ngomong. Kalau orang Jawa itu lebih kasar. Orang waton nyelekop, ya nyelekop itu apa ya, waton asal bicara. Tetapi setiap perkataan dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini, jangan sampai ada kata-kata yang kotor keluar. Jangan sampai situasi apapun, jangan sampai ada perkataan yang kotor dari mulut kita. Karena kalau sekali keluar itu nanti rasa enak jadi kebiasaan. Tapi kalau sudah membiasakan tidak mau mulut kita ada perkataan kotor keluar dari mulut kita dan menggantikan perkataan yang baik untuk membangun, lama-lama menjadi kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik itu perlu dilatih, saudara. Memang nalurinya semua orang berdosa itu, dosa itu ya namanya dosa itu buahnya segala macam, dari perkataan, tingkah laku, apapun bisa tidak baik. Tetapi hari ini dari Efesus pasal 4 ini diperingatkan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi supaya perkataan kita ini yang baik, bukan hanya baik tapi untuk membangun di mana perlu dan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita ini kalau didengar oleh orang lain menyenangkan, senang, adem ya. Ini tidak mudah, tapi kita harus belajar dari firman ini. Kalau kita bicara itu ngademke pikiran, ya, mendinginkan telinga, ya. Kalau ini bisa terlatih, saudara akan menjadi orang-orang yang berguna bagi lingkungan, bagi sesama. Karena setiap perkataan kita diperlukan oleh orang-orang yang sedang mengalami masalah. Jadi mari kita belajar bersama. Hari ini ada dua hal. Yang pertama, kita harus belajar setiap jawaban, setiap perkataan dengan kata-kata yang santun, yang lemah lembut, yang baik, ya. Jangan kayak anak-anak sekarang ini kalau naik motor gasnya ya enggak jelas gitu ya, keras-keras gitu. Tetapi mari kita belajar dari Amsal 15 ini dengan perkataan yang lemah lembut, karena itu menjanjikan meredakan kegeraman, membuat orang tenang, ya. Kata-kata yang lemah lembut. Yang kedua, jangan ada kata-kata yang kotor. Apapun situasinya, kadang-kadang memang dalam rumah tangga berbeda pendapat, ya. Kalau sedang ada masalah atau mau berantem, yuk coba ingat Amsal 15 ayat 1 ini. Harus dengan kata-kata yang lemah lembut. Yang kedua, jangan sampai ada kata-kata kotor dari mulut kita yang keluar. Dua ini perlu diperhatikan, saudara. Ya, setiap orang kadang-kadang ketemu masalah, rumah tangga ketemu masalah, tapi hati-hatilah dengan kata-kata yang kotor.
Karena kata-kata yang pedas itu membangkitkan amarah. Jangan sampai waktu kita berbeda pendapat keluar kata-kata yang pedas, akhirnya terjadi kemarahan, saling marah. Ini penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, bagaimana kita memberi jawab dengan baik setiap situasi. Kita tidak bisa mengharapkan semua baik-baik, aman, smooth, berjalan baik. Selalu ada konflik, ada masalah, ada perbedaan, tetapi hari ini Alkitab mengajarkan kita harus menghadapi setiap kegeraman, setiap hal yang terjadi dalam kegeraman, kita harus memakai kata-kata yang baik, yang lemah lembut, yang pertama. Yang kedua, waktu kita terjadi sesuatu perbedaan atau terjadi masalah, jangan sampai ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Ini harus dijaga. Mulut kita tidak boleh mengeluarkan perkataan yang kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan. Karena lidah ini memang tidak bertulang. Mau bilang apa saja bisa. Tetapi hari ini diperingatkan oleh Paulus supaya kita memakai perkataan yang membangun. Artinya ya, kalau kita sedang kurang enak, ada kemarahan, jangan sampai ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Paham ya saudara? Minggu ini kita dilatih, dipersiapkan untuk menjawab setiap situasi dengan lemah lembut. Yang kedua, jangan sampai ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Ya, itu dijaga. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bila firman-Mu ini dapat tertanam di hati yang terbuka, bagaikan tanah yang subur, agar firman Tuhan dari Amsal 15 ayat 1, kita belajar berbicara dengan lemah lembut. Supaya dari mulut kami semua tidak ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kami semua. Tolonglah kami hidup di tengah-tengah dunia ini cenderung untuk berbicara dengan bebas karena memang lidah tidak bertulang. Tetapi kami bersyukur hari ini mengajar kami untuk berbicara yang lemah lembut. Dan supaya jangan ada perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menolong kami di dalam kami bersosialisasi, berhidup bermasyarakat, berhidup dalam keluarga. Tuhan, kami mau bersyukur pagi ini kami boleh melihat saudara kami, Pak Pati, diberi kesehatan, pertolongan oleh Tuhan, cederanya dapat pertolongan dari Tuhan dan sedang dalam proses kesembuhan. Kami berdoa bersama-sama sepakat kiranya Engkau segera mempercepat pemulihan dari cedera tangannya. Kami percaya Tuhan berkuasa, sanggup memulihkan, menyembuhkan lebih cepat dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, kiranya Engkau juga memenuhi kebutuhan rohani mereka, supaya mereka juga bisa ikut belajar berkata-kata dengan lemah lembut, juga berkata-kata
yang baik untuk membangun sesama. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami banyak kesusahan. Tuhan tolonglah, berikan jalan keluar buat mereka. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali, sehatkan kembali. Yang sedang mengalami banyak persoalan, tantangan kehidupan, Tuhan beri jalan keluar supaya mereka mampu, sanggup melakukannya dengan baik. Biarlah pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi akan menolong setiap persoalan kami semua. Tuhan kiranya juga memberkati semua keluarga yang tidak bisa hadir saat ini oleh karena banyak persoalan. Tuhan tilik mereka satu persatu, tolong mereka dalam segala situasi dan keadaannya. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman-Nya, biarlah menjadi rema dalam. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami undang untuk yang bertugas mempersiapkan diri. Kesediaannya Bapak Hendra untuk mendoakan persembahan pagi ini. Mari kita berdoa. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5b, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini berarti tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak tahu apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa.
Roma 36 ayat 11 menjelaskan juga, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita melekat kepadanya. Seperti Yeremia 13 ayat 11 katakan, sebab seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang. Oleh karena itu kita harus intim bergaul karib dengan Tuhan melalui firman, doa, pujian dan penyembahan. Karena firman Tuhan itu adalah menu utama bagi orang percaya yang akan bekerja di seluruh tubuh kita, jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu dan berbagai kebajikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terpatri dalam hati dan pikiran kita. Dan Tuhan tidak pernah kurang panjang tangan untuk memberkati semua, baik apa yang kita kerjakan, usaha, pelayanan, studi, masa depan ada di dalam tangan Dia. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Hormat dan syukur kami naikkan pada-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pengumuman minggu depan, ibadah dilaksanakan seperti biasa hari Minggu jam 10 pagi. Dan bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ingin terlibat dalam pelayanan, kami persilakan untuk menghubungi Kak Feby. Dan untuk jemaat yang belum masuk dalam kelompok-kelompok yang dibentuk oleh GKN Sonopakis, silakan menghubungi nomor sekretariat yang tertera dalam warta. Sebentar kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Gembala akan menutupnya dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah telah usai. Aktivitas akan segera dimulai sepanjang minggu ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan penuh sukacita, pulanglah dengan rasa syukur, karena Tuhan kita yang mengembala hidup kita. Hidup saudara digembalakan oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Dia yang setia, yang menyertai saudara, baik dalam usaha pekerjaan saudara, dalam studi saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pelayanan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Yesus yang adalah Tuhan berjanji memberkati dan menyertai saudara. Pulanglah dengan damai, kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang adalah Tuhan beserta saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas sampai kita berjumpa kembali. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi
Tuhan.